Tadinya saya nggak kepikiran untuk berteori mengenai konteks peristiwa yang menjadi landasan Chris Cornell menulis bait lirik tersebut. Tetapi setelah mengkaitkan lirik sebelumnya dengan kematian Andrew Wood, sepertinya lirik yang ini konteksnya juga masih sama. Lirik yang terkait dengan Andrew Wood tentu saja bagian berikut. Sementara untuk bagian ini, dilalahnya saya menemukan konteks peristiwa yang cukup mengejutkan. Saat iseng browsing pernikahan Chris Cornell, yang dimunculkan oleh Google adalah Chris Cornell menikah dengan Susan Silver pada 20 September tahun 1990. Coba bayangkan, Andrew Wood meninggal pada 19 Maret 1990. Lalu 6 bulan kemudian, Chris Cornell melangsungkan pernikahannya dengan Susan Silver. Dengan kedua peristiwa sedih dan bahagia yang bergantian dirasa, tentu saja itu memperkaya pengalaman batinnya. Maka menjadi wajar jika lirik yang ditulis Chris Cornell bisa begitu dalam. Sebab dia sudah berdarah-darah sebelum akhirnya meracik sakitnya menjadi sepenggal lirik yang pendek tersebut. Ada orang yang selalu bisa melihat sisi baiknya setiap orang. Jika meninjau teorinya Abraham Maslow, tokoh psikologi humanistik, orang tipikal ini percaya bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang jahat. Karena pada dasarnya, kehendak jiwa punya kecenderungan untuk menjadi baik. Atau setidak-tidaknya kehendak jiwa itu netral, bukan jahat. Jadi bagi tipikal orang ini, tidak peduli seburuk apapun reputasi orang lain, entah dia mengetahui berdasarkan pengalamannya sendiri atau di-spoiler oleh orang lain, dia akan selalu mau atau setidaknya percaya bahwa suatu hari orang tersebut bisa berubah menjadi baik. Tapi di universe lain, ada juga orang yang memandang setiap orang hanya akan membawa luka baginya. Seperti halnya quotes paling terkenal yang dilontarkan oleh seorang filsuf eksistensialis asal Prancis, yakni Mbah Jean-Paul Sartre. Bagi tipikal orang ini, semua orang adalah neraka. Orang tipikal ini akan membangun benteng yang begitu tinggi sehingga setiap orang yang mencoba dekat dengannya akan frustasi duluan bahkan sebelum mendaki separuhnya. Semua itu hanya untuk sekedar melindungi dirinya. Bukan bermaksud apa, hanya saja dia tidak percaya sama orang lain. Karena mungkin sepengalamannya, semua orang yang berlaku baik di depan selalu menancapkan belati ke punggungnya begitu ia lengah saat menghadap ke belakang sebentar. Bagian lirik ini saya nggak nemu kaitannya dengan kehidupan Chris Cornell. Mungkin saja, di satu waktu Chris Cornell pernah ada di fase selalu mempercayai orang lain, lalu seiring dengan bertambah banyaknya pengalaman, Chris Cornell semakin skeptis dengan orang lain. Entahlah, ini hanya kira-kira saja. Bagian lirik ini mungkin semacam penyesalan yang sumbernya datang dari rasa bersalah. Rasa bersalah yang selama ini selalu ia gunakan untuk menampar-nampar dirinya sendiri, menistakan dirinya sendiri. Sekalipun begitu, ada masanya dia ingin menerima dan memaafkan dirinya sendiri. Hanya saja dia tidak punya keberanian untuk itu karena selalu dijegal oleh rasa bersalahnya. Semakin lama merenungi rasa sesal dan bersalahnya itu, semakin dirasa menyiksa. Dia tidak punya pilihan lain selain menumpahkan semua yang dirasakannya dengan curhat ke Tuhan lewat doanya. Ada orang-orang yang berani berkomitmen untuk sampai akhir hayat bersetia kepada seseorang yang dipilihnya sebagai cinta sejatinya. Tetapi, dengan segala sebab dan alasan, ada juga yang akhirnya memilih untuk melarikan diri dari komitmennya. Mana yang akan kau kategorikan sebagai yang waras dan yang gila di antara yang tetap bersama dengan yang memilih untuk bercerai atau berpisah? Sekali lagi, entah ini berhubungan atau tidak, cocokologiku begini. Lagu Be Yourself dirilis pada tahun 2005. Mundur setahun sebelumnya, yakni pada tahun 2004, terjadi dua peristiwa besar di dalam kehidupan pribadinya Chris Cornell. Pertama, Chris Cornell bercerai dengan Susan Silver. Lalu tak lama kemudian, dia menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Vicky Karayianis. Mungkin jika dinarasikan, lebih kurang beginilah yang Chris Cornell maksudkan. Tidak peduli bahkan jika kamu sangat ingin untuk memperbaiki kembali hal yang berakhir kacau di masa lalumu, tidak peduli seberapa banyak kamu meratap dengan kalimat what if kalau saja dulu, semua itu tidak akan berdampak apa-apa untuk hidupmu kini.
Ratapan dan penyesalan itu hanya akan menambah berat beban di pikiran dan perasaan. Memang, pasti akan ada momen di mana semua kenangan dari peristiwa di masa lalu muncul kembali di dalam ingatan. Mau itu kenangan baik atau buruk, santai saja, tanggapilah kenangan itu dengan welas asih. Dengan tidak perlu mengutuk jika yang datang adalah kenangan buruk. Dan sudahilah, tak perlu terlalu dipusingkan. Sekarang sudah waktunya kamu untuk tidur. Matikan lampu kamarmu dan lekaslah tidur. Entah nantinya bakal menang atau kalah, sudahlah, percaya saja. Semua pasti berakhir baik-baik saja. Yang terpenting adalah tetaplah berupaya. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Kamu mungkin akan menganggap klise jika saat ini ada seseorang yang mengatakan kepadamu, semua akan indah pada waktunya. Kalau kamu menganggap kalimat itu klise, ya wajar karena kamu masih muda. Tapi akan ada saatnya kamu mengamini kebenaran dari yang klise itu, paling enggak nanti saat usiamu semakin tua. Jika harus lebih menyederhanakan makna lagunya, anggap saja Be Yourself itu tentang menerima apapun, entah hal baik sekaligus buruk yang kadung terjadi di dalam hidup. Menerima sekaligus tidak terus menyalahkan diri sendiri atas segala kekacauan yang mustahil ditebus meski sangat ingin menekan tombol restart untuk mengulanginya menjadi lebih baik. Karena hidup tidak menyediakan tombol restart, ada yang paling replay, itu pun bukan untuk mengulangi, melainkan untuk refleksi. Dan ujung dari refleksi atau perenungan adalah menemukan hal paling sederhana untuk diucapkan, tapi begitu sulit untuk dipraktekkan. Ya sudahlah, sing wise ya wis. Dan puncak dari menjadi wise atau bijaksana adalah saat kamu tersadar untuk kembali menengok ke dalam dirimu, kemudian berani menjalani sisa hidupmu dengan tidak lagi meninggalkan atau mengingkari kesejatian dirimu itu. Sederhana sekali bukan? Sebagai penutup, saya ingin mengutip sepenggal kalimat favorit dari anime One Piece yang kujadikan sebagai pegangan hidup. Banyak hal menarik akan terjadi jika kau hidup lebih lama.